Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, semoga kalian sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebenarnya ada banyak sekali, namun hanya beberapa saja yang kita jelaskan di sini, yaitu fungsi yang pertama yaitu sebagai hudan, artinya petunjuk atau pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjadi petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi umat manusia, terutama bagi orang-orang yang meyakininya dan bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Fungsi yang kedua adalah syifa, yaitu sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Dalam Quran surah Fussilat ayat 44 dijelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Fungsi yang ketiga adalah bayan, artinya penjelasan. Maksudnya adalah di dalam surah An-Nahl ayat 89 dijelaskan bahwa kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Karenanya, apapun yang masih kurang jelas di dalam aturan kehidupan, maka carilah penjelasan tersebut pertama kali di dalam Al-Quran. Fungsi yang keempat adalah sebagai kabar gembira dan peringatan. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 89 dijelaskan bahwa Al-Quran juga merupakan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau orang-orang yang beriman dengan balasan surga, dan juga peringatan bagi orang-orang yang kafir bahwa siksa neraka adalah nyata. Fungsi Al-Quran yang kelima adalah sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 dijelaskan bahwa, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun fungsi Al-Quran yang selanjutnya adalah sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang hak atau yang benar dan yang batil atau salah. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Fungsi Al-Quran selanjutnya adalah sebagai hidayah atau penerang. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 138 dijelaskan bahwa Al-Quran adalah suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Fungsi hadis. Fungsi hadis ada beberapa, seperti halnya dengan fungsi Al-Quran. Fungsi hadis diantaranya adalah
Fungsi hadis yang pertama adalah mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Maksudnya mengukuhkan adalah menguatkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya hukum qisas atau dibunuh bagi pembunuh. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah menjelaskan barang siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh, maka dia berhak memilih dua pilihan. Boleh memilih diat atau denda, dan boleh juga dibunuh atau qisas. Fungsi hadis yang kedua adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Maksudnya di sini hadis menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Sebagai contoh, dalam surah Al-Hajj ayat 78 menjelaskan tentang perintah melaksanakan sholat. Namun di ayat tersebut hanya perintah sholat, tapi tidak dijelaskan ketentuan dan tata caranya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya riwayat Bukhari menjelaskan dari Abu Sulaiman Malik bin Huwairits berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Fungsi hadis yang ketiga adalah membatasi keumuman Al-Quran. Maksudnya di sini, hadis dapat membatasi ketentuan-ketentuan syariat yang bersifat umum di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kewajiban sholat Jumat. Namun, berdasarkan ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW memberikan batasan-batasan tentang orang-orang yang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana sabda beliau, sholat Jumat adalah hak yang wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali bagi 4 orang, yaitu budak yang dimiliki, wanita, anak-anak, dan orang yang sedang sakit. Jadi di sini hadis lebih menekankan kepada kewajiban sholat Jumat tersebut tidak untuk seluruhnya, namun dikecualikan bagi 4 orang tersebut. Adapun fungsi hadis yang keempat adalah menetapkan hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Terdapat banyak hukum yang ditetapkan melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, fungsi hadis adalah menetapkan hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh adalah hadis tentang keharaman binatang buas. Hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan setiap binatang buas yang bertaring. Demikianlah penjelasan Ibu tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.